Baiknya kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Eh, Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga nikmat sehat dan nikmat Islam untuk kita semua. Nah, untuk yang baru bergabung, jadi sekarang pada pertemuan untuk yang pertama ya di kelas 11 MIPA 4 dikarenakan pertemuan sebelumnya kita terhalang oleh satu lain hal gitu, tidak ada pembelajaran, jadi kita lakukan sekarang gitu melalui media Zoom meeting. Nah, disebabkan kita ini baru pertemuan pertama, jadi kita mulai gitu untuk pembahasan di bab Sumpah Pemuda dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, jadi bentar ya. Dari latar belakang terlebih dahulu gitu. Nah, di dalam latar belakang Sumpah Pemuda ini ada beberapa subbab gitu ya di dalamnya. Yang pertama politik etis, terus yang kedua tentang pers, yang ketiga tentang bangkitnya nasionalisme. Nah, Bapak mau nanya terlebih dahulu gitu. Jadi silakan langsung saja open mic gitu ya. Benak pemuda di teman-teman semua seperti apa gitu ketika mendengar kata pemuda. Sok silakan, ada yang mau berbicara. Pemuda. Pemuda. Sok, ada enggak? Pengertian pemuda, Pak. Ya, bebas gitu. Menurut kamu apa gitu ketika mendengar pertama kali pemuda, misalkan pemuda teh saya gitu sebagai anak SMA misalkan. Apa sok ketika pertama kali mendengar kata pemuda yang terlintas apa gitu? Sudah dewasa sih, Pak. Ya bisa sih itu makan persepsi masing-masing. Pemuda. Jadi jadi ketika apa ya, pemuda itu tidak ada bukan ditentukan oleh batasan usia gitu ya. Pada zaman dahulu gitu, pemuda itu bukan hanya digolongkan misalkan usia belasan tahun, tapi yang memang punya semangat dan loyalitas tinggi gitu dan juga punya semangat juang. Nah, jadi itu kenapa kan ada ungkapan Soekarno ya ketika kumpulkan 1.000 orang tua akan kukunjang Semeru, terus ketika Sumpah Pemuda akan kucabut gitu ya dari akarnya. Nah, sebesar itu gitu peran pemuda gitu pada saat itu dan juga pengaruhnya gitu. Nah, kita mulai gitu ya dari politik etis. Nah, politik etis teh kalau bahasa sederhananya mah politik balas budi gitu. Nah, ketika balas budinya, ketika kita di kehidupan sehari-hari ya, misalkan Yuda gitu ya memberi makanan gitu kepada temennya. Nah, pasti temennya teh sok ingin ada rasa untuk membalas kebaikan si Yuda gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada zaman dahulu juga politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumi putra. Nah, pada saat itu kan kaum kolonial Belanda ya pada saat itu menjajah kita gitu. Pada saat itu menjajah dari segi sumber daya alam, sumber daya manusianya juga dieksploitasi gitu dari tanah air kita. Nah, dan pada saat itu juga politik etis hadir akibat kritikan kaum humanis. Nah, kaum humanis di sini karena nanti ada ya pada saat di sini gitu. Nah, kaum humanis di sini ada, saya ambil contohnya ada dua gitu, Douwes Dekker dan Van Deventer. Nah, saha sih Douwes Dekker teh gitu. Nah, si Douwes Dekker ini teh bukan asli pribumi sebenarnya, dia teh
Indo Belanda gitu ya. Jadi dia teh campuran gitu antara darah Indonesia dan darah Belanda juga. Nah, kenapa Douwe Dekker malah membela Indonesia gitu ya untuk melalui pemikiran-pemikirannya yang memang dituangkan gitu dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1960. Nah, dikarenakan ya memang dia ini seorang tokoh humanis gitu yang memang peduli akan hak asasi manusia gitu. Jadi, walaupun dia yang memang sebangsawan gitu ya, bukan rakyat jelata, tapi dia peduli atas penderitaan rakyat Indonesia gitu yang pada saat itu memang dijajah gitu ya oleh pemerintah kolonial. Nah, dan juga ada Van de Venter ini juga sama gitu, bukan asli pribumi atau Bumiputra. Nah, ya salah satu faktornya kan tadi ada, kritikan. Nah, salah satu kritikan yang ada itu dari Van de Venter, dia teh, melontarkan kritikan melalui artikel. Nah, yang itu Earthquake gitu, tentang kehormatan di majalah The Gigs. Nah, si majalah The Gigs ini dibaca oleh, eee, Ratu Belanda pada saat itu. Nah, Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina pada saat itu, apa, eee, memperhatikan gitu atas tulisan-tulisan dari tokoh humanis tersebut. Nah, pada 17 September 1901 secara resmi, Ratu Wilhelmina ini mengenakan politik etis sebagai kebijakan baru. Nah, karena harus apa ya, kritikan si Van Deventer ini, jadi pemerintah kolonial itu jangan hanya mengambil kekayaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia gitu dari tanah Indonesia, tetapi juga harus ikut membangun gitu ya, membangun tanah jajahannya. Nah, oleh karena itu, Ratu Belanda ini menunjuk Gubernur Jenderal Alexander Idenburg untuk menjalankan 3 kebijakan politik etis. Nah, pada saat itu kan, tetap ya untuk daerah jajahan itu dikontrol oleh kerajaan Belanda gitu. Di sini Ratu Wilhelmina jadi menunjuk bawahannya untuk apa, menjadi pejabat atau kepala di daerah koloninya, yaitu yang gubernur jenderal ini gitu, si Alexander. Nah, apa gitu ya untuk program politik etis, yang pertama irigasi, yang kedua migrasi, yang ketiga edukasi. Nah, irigasi ini sebenarnya ya tetap gitu untuk, kepentingan Belanda-Belanda juga dikarenakan, eee, mereka juga kan di Indonesia mendirikan, pabrik gula gitu yang memang bahannya dari tebu gitu kan, harus perlu pengairan juga gitu dan juga perkebunan-perkebunan, di daerah jajahan Indonesia pada saat itu. Jadi, selain mereka juga ikut membangun daerah koloninya, ya tetap juga gitu untuk demi kepentingan berlangsungnya, eee, penjajahan, mereka gitu. Nah, yang kedua yaitu migrasi, perpindahan penduduk. Nah, pada saat itu juga kan, eee, tidak hanya difokuskan di Jawa ya, pada saat itu Belanda juga, menguasai beberapa daerah yang menjadi Indonesia sekarang. Nah, terdapat migrasi-migrasi penduduk, bahkan, eee, ada catatannya bahwasanya di Sri Lanka sekarang, jadi orang Sri Lanka tapi pakai bahasa Jawa gitu, tapi mereka tidak, apa ya, bukan orang Indonesia, tapi hidup di Sri Lanka, tapi, menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulannya sehari-hari. Nah, itu salah satu bukti, otentik itu bahwasanya pada saat penjajahan Belanda dulu, orang-orang yang memang, eee, di Jawa khususnya jadi disebar gitu ke setiap, daerah dan juga daerah koloni, Belanda. Nah, yang ketiga, yaitu dari segi pendidikan. Nah, ini sangat menarik gitu ya, untuk kenapa sih pasti ada pertanyaan, kenapa Belanda, memberikan akses pendidikan terhadap, wilayah jajahannya. Kan kalau logikanya ketika, orang yang jadi dijajah itu menjadi pintar, ya pasti akan menjadi bumerang gitu ya untuk, pemerintah kolonial sendiri. Nah, kita nanti akan bahas. Nah, untuk latar belakang, dari segi politik etis yang kita bisa simpulkan yaitu adanya, kritikan dari tokoh humanis yaitu Van de Venter, terus Max Havelaar gitu ya dari bukunya, terus, tadi ada kebijakannya dari,
irigasi, terus migrasi dan juga edukasi gitu untuk eh, 3 pokok dari politik etis. Nah, kita lanjut untuk ke materi selanjutnya yaitu pers membawa kemajuan. Nah, pasti kalian kalau pernah apa ya eh, melihat artikel atau membuat tugas pasti mengenal gitu dengan Tirto ID gitu. Nah, Tirto ID ini sebenarnya Tirto itu berawal dari nama orang gitu ya. Raden Mas Tirto Disuryo gitu yang pada saat itu yang memang jadi wartawan juga gitu. Di sini pers juga memegang peranan penting dalam menyebarkan luaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi salah satu senjata untuk digunakan kelompok pergerakan untuk menyebarkan aspirasi semangat kesadaran nasionalisme. Nah, pada saat itu kan akses komunikasi tidak seperti sekarang ya bisa jadinya real time gitu. Misalkan saya ngechat Yuda gitu langsung menerima di waktu yang sama. Nah, pada saat itu karena kan akses yang memang sulit, komunikasi yang memang belum seperti sekarang, jadi eh, koran itu menjadi media yang memang efektif gitu untuk bisa menyebarkan informasi. Nah, salah satunya ya ini di Medan Priai gitu oleh Tirto Adi Suryo eh, membuat dan memuat tulisan-tulisan untuk bisa apa sebagai penyemangat gitu untuk para pemuda pada saat itu. Nah, itu untuk pers gitu dikarenakan memang sekarang juga pers memang sangat berpengaruh gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita pasti ketika menonton televisi dan juga media cetak itu pasti opini kita pasti akan tertuju ke sana gitu. Misalkan eh, banyak apa ya ciptaan-ciptaan atau narasi-narasi negatif yang dibangun televisi, terus kita membandingkan dengan media online pasti berbeda gitu. Nah itu gitu untuk dari apa pengaruh besar dari sebuah pers gitu. Nah selain itu juga eh, politik etis juga melalui bangkitnya nasionalisme gitu. Nah akibat adanya tadi dibukanya keran untuk mengakses pendidikan sehingga menyambung gitu. Jadi golongan-golongan intelektual khususnya pada saat itu adalah memang hanya untuk bangsawan ya lebih banyaknya gitu untuk bisa bersekolah. Nah, jadi ada eh, pemikiran-pemikiran baru gitu dari pribumi atas ingin apa ya ingin terlepas dari belenggu penjajahan. Nah, pada saat itu juga tidak hanya secara fisik gitu untuk perlawannya sendiri, tapi secara diplomasi seperti itu. Jadi misalkan eh, apa ya untuk organisasi-organisasi di sini kan nanti kita akan bahas gitu untuk organisasi-organisasi yang pada masa pergerakan. Nah, salah satunya ini gitu dari akibat dari politik etis. Nah, organisasi yang pertama yang didirikan organisasi tidak lepas dari peran Wahidin Suri Suhodo gitu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi Budi Utomo itu sebenarnya membentuk organisasi yang mahasiswa Stovia gitu ya. Mahasiswa Stovia itu ada di Batavia gitu, mahasiswa di sekolah kedokteran pada saat itu. Jadi lebih banyaknya di Budi Utomo itu eh, golongan-golongan anak bangsawan gitu ya untuk pada organisasi Budi Utomo. Nah, untuk 20 Mei juga kan kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya pada hari setiap tahunnya gitu. Yang kedua itu SI Sarekat Islam. Nah, sebelumnya SI ini adalah Sarekat Dagang Islam. Nah, kemudian diubah gitu menjadi SI. Nah, oleh Cokro Aminoto menjadi ketua gitu pada saat itu. Nah, sebenarnya untuk tadi Budi Utomo itu lebih cenderung anggotanya itu dari kaum bangsawan, priai seperti itu yang memang punya pengaruh ya orang tuanya pada saat itu. Tetapi untuk SI sendiri eh, lebih luas gitunya cakupannya di sana ada rakyat dari lapisan manapun
bisa ikut bergabung gitu dalam organisasi ini. Jadi lebih meluas untuk organisasi seperti SI. Nah, untuk Indis Party juga ini oleh 3 serangka ya kita sebutnya, The West Dekker, terus Suwardi Suryaningrat atau kita lebih kenal Ki Hajar Dewantara, dan juga Cipta Mangunkusumo. Nah, salah satu, pada saat itu juga Indis Party gitu ya, di sana, eee, organisasi-organisasi pada saat itu memang banyak gitu ya untuk di, apa, yang ada gitu dari setiap daerahnya, salah satunya Indis Party. Terus PI. Nah, PI ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri gitu, khususnya di Belanda. Nah, ketuanya ini Muhammad Hatta gitu ya. Nah, terus PKI. Nah, mungkin kita, apa ya, sedikit, bulan September kan pasti berkaitan dengan, G30S gitu dan disangkut pautkan dengan PKI. Tetapi pada masa perjuangan pada saat itu, ideologi komunis itu, eee, sangat revolusioner gitu sebagai alat pergerakan pada saat itu dikarenakan memang mereka sangat menentang atas penjajahan. Jadi, eee, pada saat itu juga organisasi ini bertumbuh gitu ya, sangat besar gitu, anggotanya banyak, dikarenakan memang, gerakannya yang memang yang radikal gitu. Terus PNI. Nah, PNI juga didirikan oleh Soekarno yang memang berhaluan, nasionalis kalau PNI, pada 4 Juli 1927. Nah, untuk yang pertama, materinya itu gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu dalam politik etis pada saat itu, eee, ada politik etis gitu, politik etis di dalamnya ada 3 yang tadi, terus, peran pers gitu. Pers itu sebagai media komunikasi, untuk bisa, eee, bertukar informasi dan juga, memuat tulisan-tulisan memang memecut untuk melakukan pergerakan. Yang selanjutnya itu tadi organisasi-organisasi di dalamnya dan juga Muhammadiyah, Eee, terus NU. Nah, itu termasuk sebenarnya termasuk organisasi juga. Kan NU pada saat itu juga, Hasyim Asy'ari kan, melakukan, apa ya, mengeluarkan fatwa bahwasanya membela tanah air juga sebagian daripada iman gitu. Nah, seperti itu. Walaupun ya, Muhammadiyah berhaluan modern ya, lebih modern terus, apa, NU memang lebih menyesuaikan dengan adat istiadat gitu. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja untuk yang materi yang kedua, saya lebih percepat kembali ya untuk, ininya. Oh, Aduh. Nah, kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu tentang Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Nah, kita awali gitu untuk di sini ada 2 pembahasan. Nah, ada Kongres Pemuda 2 dan Ikrar Sumpah Pemuda, terus ada nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, diawali dari Peran Sawo Matang gitu. Peran Sawo Matang ini sebenarnya, eee, diungkapkan oleh Hatta gitu pada saat itu ingin menyatukan, organisasi-organisasi menjadi suatu blok gitu ya, blok nasional untuk bisa melawan, pemerintah kolonial. Nah, Peran Matang ini juga disetujui gitu oleh Soekarno pada saat itu. Eee, terus, eee, ini untuk timeline-nya gitu pada tanggal 15 November, eee, dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Nah, pada tanggal 15 November ini, direncanakan gitu akan ingin mengadakan, kongres gitu ya, kongres pemuda. Nah, terus pada tanggal 30 sampai 2 Mei diadakan rapat besar pemuda di Jakarta untuk kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Nah, jadi untuk persiapannya tanggal 15 tahun 1925. Nah, untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk 30 April, sampai 2 Mei. Nah, di dalam Kongres Pemuda pertama ini diusulkan gitu sebagai bahasa persatuan itu bahasa, Indonesia, tetapi belum disetujui oleh, semua, yang mengikuti pada kongres tersebut.
dan disetujuinya ya pada Kongres Pemuda II yang memang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Pada saat itu disetujui, dan juga di Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda yang kedua itu diperdengarkan pertama kali lagu Kebangsaan Indonesia Raya dari Wage Rudolf Supratman. Nah, memasuki tahun 1927, perjuangan mengalami percepatan. Nah, ide-ide persatuan ditangkap oleh kelompok. Nah, kapan saya itu Belanda melakukan politik pecah belah ya, atau DVD et impera gitu. Jadi mengadu domba gitu, karena kan perjuangan pada situ juga masih daerah ke daerah gitu, belum cakupannya nasional. Nah, untuk bisa dibaca saja ya untuk yang ini. Jadi ini adalah timeline pada proses terjadinya Sumpah Pemuda gitu. Dan juga bisa disimak saja gitu untuk pembahasan lengkapnya di video di YouTube. Nah, ini untuk Kongres Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama tadi ada rapat pertama, terus rapat kedua, rapat ketiga, yang selanjutnya melahirkan putusan Sumpah Pemuda yang berbahasa satu bahasa Indonesia yang itu, dan bertumpah darah darah Indonesia. Nah, jadi pasti setiap peristiwa sejarah itu menghasilkan nilai-nilai yang memang bisa diaplikasikan gitu ya dalam hidup kehidupan kita sekarang. Nah, Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa memiliki yang masih dalam tahap pembentukan, ya terbentuk melalui kurun waktu yang panjang. Jadi proses Sumpah Pemuda itu bukan 1 tahun atau 2 tahun, tetapi periodenya lumayan lama gitu. Nah, jadi kita sebagai pemuda gitu ya, pada saat dulu memang sudah berjuang gitu untuk mencapai cita-cita pemuda pada saat itu. Nah, tugas kita sebagai pemuda di sini menjaga dan juga merawat gitu dari inti-inti Sumpah Pemuda pada saat itu. Misal kita lebih bangga gitu, misalkan berbahasa Indonesia, terus juga lebih bangga cinta produk dalam negeri. Misalkan ya, kalau disangkut pautkan dalam kehidupan sehari-hari, misal kita lebih bangga pakai sepatu Nike KW atau sepatu lokal, misalkan sepatu lokal produk Bandung gitu, Ventela. Nah, ya kita harus lebih 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 suka dengan produk lokal gitu, walaupun ya memang brand-nya belum lebih terkenal. Nah, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil gitu ya untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, waktunya 15 menit lagi ya. 13.15 kan? Iya, Pak. Adalah 30 menit lagi. Jadi sekarang 15 menit lagi, nanti sesi pertanyaan saja gitu ya. Nah, untuk materi yang ketiga, ini pertemuan yang ketiga gitu. Nah, tentang penguatan jati diri keindonesiaan. Wih, mantap, Pak. Yang pertama yaitu tentang politik untuk kesejahteraan, yang kedua pemuda yang berpolitik, terus yang ketiga nasionalisme dan yang revolusioner, terus Volkswagen wahana perjuangan. Nah, yang pertama itu politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan, yakni Putri Mardika di Jakarta. Nah, pada saat itu juga organisasi-organisasi itu tidak dibatasi oleh gender atau jenis kelamin gitu ya, tetapi perempuan juga ikut andil gitu dalam perjuangan dan pergerakan nasional pada saat itu. Nah, salah satunya ini gitu, adanya organisasi Putri Mardika di Jakarta, terus juga ada organisasi Kartini Fund didirikan oleh
Nyonya Van Deventer, terus juga ada Perhimpunan Perempuan Indonesia. Nah, terus juga Kongres juga perempuan juga mengadakan satu kongres gitu ya pada saat itu. Yang Kongres Perempuan Indonesia 1 dilaksanakan tanggal 22 sampai 25 Desember 1928, dipimpin oleh Nyonya R.A. Sukanto gitu. Jadi eh, perempuan juga ikut aktif gitu ya dalam berorganisasi pada situ. Nah, ditandai dengan adanya kongres, terus juga untuk apa ya, kita kenal gitu setiap 22 Desember pasti di sekolah-sekolah ada kegiatan memperingati Hari Ibu gitu ya pasti. Nah, itu Ya. diambilnya dari ini Kongres Perempuan Indonesia yang pertama gitu. Jadi ada lahirnya Hari Ibu itu bukan tanggal lahirnya misalkan eee, ibu negara pertama gitu, misalkan Fatmawati, tapi ya ini ditandainya dengan eee, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Nah, pada perkembangan selanjutnya organisasi-organisasi itu, jadi organisasi yang banyak itu menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Nah, bisa dibaca saja gitu ya untuk slide-nya. Eee, Lanjut gitu untuk yang selanjutnya itu pemuda yang berpolitik. Nah, karena kan memang pada saat itu politik itu bukan hanya sekedar kita maknai seperti pemilu gitu ya, seperti kampanye. Politik itu, jauh lebih lebih daripada itu, kita juga, dalam kehidupan sehari-hari pasti berpolitik gitu misalkan, eee eee, dari dalam rumah gitu ya, pasti itu juga berpolitik kan, orang tua kalian itu misalkan ayah sebagai pimpinan, nah dia juga memimpin satuan terkecil gitu, keluarga, nah itu juga bagian dari politik gitu. Memimpin orang lain juga bagian dari politik. Nah, dalam gerakannya para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan. Kepanduan ini juga berasal di kepanduan Yongyapa, terus Yong Sumatera. Nah, kan gerakan kepanduan itu sikapnya sukarela, terus ya tidak memandang gender. Nah, seperti itu. Jadi dan juga, salah satunya, ada organisasi keagamaan, terus seperti Hizbul Wathan ya pada saat itu. Nah, jadi, seperti itu gitu, asas-asas kepanduan juga dipakai gitu. Nah, selanjutnya yang memang pada saat itu ya Soekarno menjadi tokoh gitu ya pada pergerakan nasional, yang memang dia itu cerdas dan juga mampu mendiplomasi, kepada pihak kolonial Belanda gitu. Nah, Soekarno juga menjadi orang yang memang di was-was gitu ya pemerintah kolonial terhadap Soekarno, sehingga pada saat itu juga kan Soekarno, ditangkap gitu, terus Singkan. di penjara terlebih dahulu gitu, di Bancai, di Bandung, terus eee, dipindahkan ke penjara Sukamiskin, ya terus nanti juga akan diasingkan juga gitu, nah seperti itu. Nah, pada saat itu juga kan, Soekarno itu ditangkap. Nah, PNI ini pada saat itu juga pecah gitu, ada PNI, terus juga ada Partindo. Nah, kenapa PNI pecah pada saat itu, karena kan PNI juga sudah dicap sebagai organisasi yang, apa ya, berbahaya gitu oleh pemerintah kolonial. Terus juga ada PKI, tadi sudah dibahas ya pada sebelumnya bahwa, ideologi komunis itu sangat revolusioner gitu, ingin lepas dari belenggu penjajahan. Nah, dan juga Belanda juga sulit gitu untuk bisa menekan PNI PKI, karena kan memang pada saat itu PKI masanya banyak, tersebar di beberapa daerah, jadi, lebih sulit daripada, PNI. Nah, Poksat sebagai wahana perjuangan. Nah, Poksat itu kalau kita, di kehidupan kita sekarang gitu ya, di era sekarang, Poksat itu seperti DPR gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di dalamnya
ada beberapa anggota gitu yang memang ada anggota dari pihak pribumi atau bumi putra, terus juga ada pihak dari pemerintah kolonial dan juga ada pihak dari eh, kawasan timur gitu kan. Di Indonesia juga ada etnis Tionghoa seperti itu. Jadi di dalamnya multikultural gitu ya. Di sini menurut Joko Darmawan, dalam sejarah nasional ketika Nusantara berbicara, Voxat terbentuk atas desakan dari pemuka-pemuka pergerakan Indonesia dan orang Belanda yang menuntut adanya Dewan Perwakilan bagi orang-orang Hindia. Nah, Hindia di sini bukan mencakup Belanda ya, pada situ Indonesia itu disebut Hindia kan, Hindia Belanda gitu. Terus Dewan ini merupakan parlemen untuk urusan bumi putra, hak-haknya secara resmi dijamin oleh Belanda. Nah, walaupun ini sebagai lembaga parlemen, tetapi Voxat ini tidak seperti halnya DPR gitu bisa mengeluarkan perundang-undangan, tetapi ya sebagai apa ya untuk menyalurkan aspirasi saja gitu. Nah, selama periode 1930 sampai 1940, Voxat menjadi wadah tokoh-tokoh pergerakan Indonesia menyuarakan aksinya seperti yang dilakukan Sutarjo 1935 yang melakukan petisi agar pemerintah kolonial bersedia mengadakan suatu perundingan. Nah, petisi gitu ya, petisi itu seperti angket gitu ya pada saat ini mah. Jadi ingin melakukan dialog ataupun pemerintah Belanda ini akan melakukan suatu perundingan, tetapi petisi tersebut ditolak gitu oleh pemerintah kolonial. Nah, kenapa ditolak? Dikarenakan mereka beranggapan bahwa Indonesia belum siap gitu untuk bisa diberikan kemerdekaannya. Intinya mah ya masih ingin tetap menjajah gitu. Jadi pemerintah kolonial teh walaupun ya memang diplomasi terus, tapi pasti ujungnya bakal ditolak sebelum Belanda Jepang datang ke Indonesia kan pada tahun 42 dan Belanda diusir dan juga Voxat ini dibubarkan gitu oleh pemerintah imperialis Jepang gitu. Nah, hanya itu gitu ya untuk pertemuan sekarang. Jadi mohon maaf gitu ya untuk penjelasannya jadi dipercepat dikarenakan mengingat waktu juga. Nah, untuk lebih rincinya bisa disimak saja gitu di video. Nah, di sana juga lebih dijelaskan gitu mengenai tokoh-tokoh dan juga alurnya bagaimana gitu untuk setiap materi yang tadi telah dibahas. Nah, tadi hanya dijelaskan secara sekilas saja gitu. Nah, sekarang sudah menunjukkan jam 12.54 ya, masih ada waktu 19 menit. Nah, silakan bila mana yang ingin bertanya ataupun berkomentar gitu atas materi yang telah disampaikan tadi, atau memang ada yang ingin direview kembali atau diulang kembali materi yang mana gitu. Silakan. Pangke ukeun PPT-nya Pak. Ya, nanti di-share ya di grup. Silakan ada yang ingin bertanya. Ini ada 22 orangnya dari 32 kan? Ya. Iya. Ya berarti 10 orang tidak mengikuti gitu. Nah, nggak apa-apa gitu ya, karena memang mungkin ada urusan lain ataupun ada kendala. Nah, silakan bagi yang ada sekarang saja gitu yang ingin bertanya ataupun berkomentar atau ingin ada yang mau diulang terlebih dahulu. Mau bertanya Pak? Siapa? Yuda? Yuda. Perkenalan dulu Pak. Sok. Perkenalkan, nama saya Yuda dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin bertanya Pak. Kan menurut tadi penjelasan Bapak, ada itu politik etis. Ya. Politik etis itu kan terbagi kepada 3, yaitu migrasi, irigasi, dan pendidikan. Nah, pertanyaan Yuda itu, Belanda itu melakukan blunder yang mengakibatkan para pemuda Indonesia menjadi pintar hingga Indonesia lepas dari jajahan kolonial Belanda. Dalam pandangan bangsa Belanda, ini merupakan sebuah blunder, bukan Pak? Mungkin ini keuntungan bagi bangsa Indonesia. Gitu. Terima kasih. Nah, maaf pertanyaannya. Langsung jawab satu-satu ya untuk agar tidak lupa gitu. Nah,
salah satu bisa dianggap sebenarnya tidak bisa disimpulkan sesederhana itu gitu ya. Kenapa gitu ya? Belanda pada saat itu membuka akses pendidikan. Nah, ketika akses pendidikan itu dibuka, jadi mereka juga punya maksud dan tujuan. Yang pertama itu kan pada saat itu mereka memberlakukan birokrasi kolonial ya, yang memang berbasis kapitalis Barat gitu. Nah, untuk orang-orang yang memang yang pernah di sekolah itu akan direkrut gitu oleh mereka sebagai pegawai-pegawai gitu di pemerintahan kolonial Belanda. Jadi intinya mereka ingin apa memberikan akses pendidikan yang memang nantinya akan dimanfaatkan juga gitu oleh mereka sebagai kalau kasarnya seperti karyawan-karyawan gitu seperti itu. Jadi sebenarnya ada apa ya plus minusnya gitu. Mereka mendapat sumber daya manusia gitu sebagai pekerja dan juga ya itu juga dimanfaatkan oleh para kaum bumi putra pada saat itu sebagai wahana mereka untuk melakukan pergerakan gitu akibatnya mereka juga kan di apa ya menjadi terbuka gitu pikirannya mereka juga yang di luar negeri misalkan mereka itu juga terinspirasi gitu misal dari revolusi Prancis gitu yang liberté égalité yang itu kan revolusi Prancis juga memang sangat besar kan pada saat itu mungkin ada gitu filmnya juga bisa kalian tonton gitu ya terus juga ada revolusi Bolshevik di Uni Soviet gitu nah seperti itu jadi ini melahirkan dua menurut pandangan saya itu melahirkan dua yang memang tidak dipisahkan yaitu ya sebagai keuntungan bagi Belanda ya sebagian juga menjadi sebuah bumerang juga gitu Ngerti, bagi Pak. Belanda. Paham. Nah seperti itu. Ngelag Pak. Oh iya ya. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Gimana tadi ada yang kurang nggak atau yang terpotong? Ada lagi atau yang lain ingin ikut berkomentar gitu menanggapi pertanyaan Yuda gitu. Ya bebas saja gitu ya ini mah. Jadi ya tidak akan disalahkan juga gitu sama-sama belajar gitu kita juga yang ingin berkomentar ya silakan gitu menanggapi pertanyaan atau menyanggah jawaban dari saya gitu. Bebas saja gitu karena kan kita kan forum diskusi pada saat ini. Jadi dua arah saja gitu ya, tidak dari saya saja. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, itu kocak banget. Sana Pak. Pak Ari tujuan orang PKI membentuk PKI teh kanggo naon Pak? Nah, pada saat itu juga kan PKI sebenarnya lahir dari pemikiran Hank Sniflit ya pada saat itu. Dia juga tokoh kiri gitu ya, tokoh kiri disebutnya. Nah, karena kan jadi pada zaman saat itu teh PKI itu sebagai ideologi yang memang menawarkan dan menjanjikan suatu kebebasan gitu ya, yang memang organisasi yang revolusioner gitu ingin membawa kemajuan dalam suatu tatanan sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu kan masyarakat itu lebih sangat tertarik gitu oleh ideologi ini karena kan memang mereka mah tidak pandang bulu gitu, tidak ingin ada diplomasi seperti apa gitu, asal baku hantam we gitu ya, misalkan pergerakan misalkan ya langsung saja gitu mereka mah ingin memberontak kan dalam sejarah juga PKI juga kan ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet ya yang pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Nah, mereka mah tidak mengenal alur diplomasi terus sepertinya tokoh-tokoh yang lain gitu, tapi ingin secara frontal, secara langsung. Jadi intinya mah ingin secara instan gitu. Jadi masyarakatnya kan tertarik gitu. Seperti itu. Ya teh Pak terbentuknya langsung seueuran Pak atau ngeri ya Pak? Ya pasti setiap organisasi juga pasti apa ya dimulai dari kelompok bagian terkecil terlebih dahulu. Nah, nanti juga kan karena mulut ke mulut pada saat itu dan juga
karena kan apa ya, memang menawarkan yang tadi gitu, bahwa kebebasan. Jadi ketika misalkannya kita ambil contoh sales gitu ya. Pada saat ini misalkan PKI itu sebagai sales gitu. Dia itu menjual ideologinya untuk melakukan suatu pergerakan misalkan. Nah, si sales itu teh menawarkan misalkan harga botol harga minuman gitu di penjual biasa itu misalkan 5.000, nah sedangkan PKI menawarkan gratis. Nah, pasti yang akan dibawa itu yang gratis gitu dikarenakan memang kita gak perlu waktu yang panjang gitu ya untuk membeli terlebih dahulu. Nah, langsung saja we ambil gitu kan, seperti itu. Jadi karena kan ketertarikan juga kan pada saat tahun 55 pada pemilu pertama gitu ya, pada saat itu yang memang di dalamnya ada PNI, ada Masyumi, PKI itu meraup suara yang banyak gitu ya. Kalau memang jauh daripada pada masa kolonial, tetapi PKI di tahun 55 juga ditandai oleh memenangkan menjadi partai ketiga terbesar gitu pada saat itu. Jadi ya sebelum adanya TAP MPRS nomor 25 yang memang dikeluarkan untuk melarang ideologi komunis, Marxis, dan Leninisme. Nah, PKI itu kan menjadi organisasi besar dan juga PKI menjadi partai terbesar gitu pada saat dipimpin oleh DN Aidit. Nah, terbesar ketiga di dunia gitu. Yang pertama itu kan ada di Rusia atau Uni Soviet, terus yang kedua di Cina, yang ketiga di Indonesia. Nah, sebesar itu gitu pengaruh PKI pada saat zaman dahulu gitu, sebelum adanya TAP MPRS yang memang melarang ideologi tersebut dan PKI dibubarkan, serta apa ya, adanya pembunuhan massal gitu pasca peristiwa 65. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi atau ada yang ingin menambahkan? Sok, biasanya anu cewek-cewek bisa masuk suka nanya teh. Nya apa nah teh tinggal dia siapa istrinya. Ya kapana jigana bade Pak tadi tos nyepeng buku. Oh nya atas nyepeng buku dan san dibaca-baca. Ya, Sok sok, rap. silakan masih ada waktu kan. Semangat kayak go. Nabila biasanya sok iya maju. Kumaha nah Nabila? Ini bila bisa beli naraskeun sama Tapi ulah kaku gerada itu kita tuh sedang belajar. Belajar sanggura udah. Itu ditarik ke jamnya. Heeh, ditarik. Masuk tahun jadi pas bangun di sini. Sok, ada lagi enggak? Sok mah kumaha. Si Penyong ngaruh luas. Goblok. Kayak jantungan ya. Oh, Suara siapa sih? Penyong. Woi, anjing langsung air dan gue copot. ham mute ham. Air copot. Kumagi. Kita jauhan atuh iker diskusi. Naon? Itu. Terkadang gane. Di mute ya, jika anggota DPR. Sok, Pari pendapat Bapak tentang kebangkitan aya di PKI kumaha Pak? ini mah ya ketika menanggapi hal tersebut subjektif gitu ya, bahwa kita teh apa ya, kan PKI itu masih dijadikan alat politik gitu ya sekarang itu. Jadi isu-isu kebangkitan PKI tetapi ya takutkannya memang itu sebagai alat kendaraan politik, misal kan pasti setiap kontestasi politik, misal pada pemilu 2013 kan 19 kan ada yang hoax gitu ya, bahwa bapaknya Jokowi itu anggota PKI lah, terus seperti itulah. Jadi sebenarnya ideologi PKI itu sudah usang gitu ya, sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Kita lihat saja gitu ya untuk realnya gitu.
sekarang Korea Utara gitu sangat terbelakang gitu ya untuk ideologi komunis sendiri. Kalau kita lihat Cina terus Rusia, sebenarnya mereka sudah tidak menjadikan komunis itu sebagai ideologi, nah mereka itu lebih cenderung ke kapitalis sebenarnya kan kita lihat Cina gitu ya. Orang-orang terkaya di dunia sebagian besar ada di Cina, ada di Rusia. Nah, sedangkan dalam PKI itu sangat menentang hak kepemilikan itu dikuasai oleh individu dan semua kekayaan itu harus dikuasai oleh negara. Oleh karena itu kan bisa kita lihat gitu Korea Utara sangat terbelakang gitu dengan otoriter Kim Jong Un gitu. Sedangkan Cina sangat pesat gitu ya dengan Rusia juga mereka itu hanya PKI itu sebagai partai gitu, partai tunggal saja gitu, bukan sebagai ideologi tunggal dalam melaksanakan sistem di negaranya gitu. Jadi PKI itu sebenarnya sudah usang gitu, sudah tidak apa ya, sudah tidak relevan gitu di zaman sekarang. Jadi banyak ditinggalkan juga ideologi ideologi PKI yang memang komunis yang memang konservatif gitu. Jadi sekarang mah lebihnya banyaknya kan demokrasi liberal gitu ya. Terus juga yang lainnya gitu. Jadi PKI itu di sudah hampir tidak dilirik gitu sedangkan di Indonesia masih juga digoreng gitunya isu tersebut masih juga panas gitu sedangkannya dalam dunia sendiri PKI itu kan sudah tidak diminati gitu. Nah itu mah kalau analisis saya sih PKI di Indonesia itu sebagai kayak hantu gitu ada dan tiada gitu dan juga sebagai alat politik saja gitu untuk merebut perhatian dan juga menjatuhkan orang lain. Nah seperti itu. Ya, Pak. Nah ada lagi? Yuk, yang lainnya jadi bebas gitu mau nanya yang seputaran materi tadi bagus gitu, yang di luar materi juga gak apa-apa gitu. Yang ceweknya Pak kayaknya mau pada nanya deh. Soalnya dari tadi teh kayak lagi diskusi gitu. Saya ada waktu kan ya Pak, 5 menit lagi. Ya, masih ada waktu. Sekarang 13.08, 7 menit. Oh ya. 7 menit lagi. Silakan, masih ada nggak? Oh. So, bisa meneruskan deui. Yuk. Sok siapa sok? Nanya. PLP yang lain suka pakai Zoom atau SPI saja gitu? SPI, Pak. Ada yang SPI, tadi juga ada Pak yang Zoom, tapi ada program gitu di laptopnya jadi nggak berjalan. Oh, mapel apa? Bahasa Inggris, Pak. Tadi tuh Inggris Minute, Inggris Oh. Lintas Minute. Sok ada lagi nggak? 5 menit lagi. Pak mau bertanya nih, ini tentang zaman sekarang ya. Ya, enggak. Kan kemarin lagi rame nih Undang-Undang Omnibus Law. Nah itu kan sangat bertentangan dengan rakyat, dengan sebagian rakyat. Nah pertanyaan Yuda tuh gini, buat kita sebagai pemuda, apalagi kita yang angkatan 2000 ke bawah, itu bagaimana menyikapi hal seperti rancangan undang-undang seperti itu, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa ya untuk pertanyaan itu sebenarnya
itu mah tergantung kitanya gitu. Nah, dari kita menyikapi sebagai tersebut gitu, ya pasti ada ungkapan ya, kan pasti, di dalam berita juga tidak hanya mahasiswa ataupun buruh yang melakukan aksi. Nah, kenapa gitu, harus aksi gitu, kan pasti pejabat juga menyarankan untuk, melaksanakan, peninjauan ulang atau judicial review gitu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya ya orang-orang di MK juga kalau menurut saya ya, orang-orang dari pemerintah juga gitu yang memang dipilih oleh presiden dan DPR. Nah, kita sebagai kaum muda menyikapinya bagaimana gitu. Nah, sebenarnya untuk menyikapi hal tersebut ya, kita sebagai kaum muda yang pertama wawasan kita gitu ya. Kita jangan sampai, hanya terbawa oleh media gitu misalkan ya, UU tersebut, eee, jelek gitu ya, ininya, tapi kita pelajari misalkan jeleknya dari mana gitu. Jadi, kita belajar untuk learning by doing gitu ya, belajar sambil berjalan. Jadi, teman-teman juga pasti kan di SMA cuma tinggal 1 tahun lagi, terus nanti juga akan memasuki, eee, dunia perguruan tinggi. Nah, apa ya, sikap-sikap ataupun kepekaan sosial itu apa ya, mulai dilatih gitu. Oleh karena itu, kalian menyuarakan, pendapat kalian di media sosial dan juga berpendapat ataupun menolak hal tersebut adalah, suatu dari perjuangan gitu. Perjuangan itu tidak disempitkan hanya turun aksi gitu ya, turun ke jalan, tetapi kalian ikut apa ya, membantu, apa, di lingkungan kalian misalkan. Nah, itu juga sebagian dari, eee, pemuda gitu ya, apa, cara terkecil kita semampu kita. Jadi kalian ya jangan hanya memandang, "Oh kita, peduli akan bangsa itu hanya turun aksi," tapi banyak jalan gitu. Misalkan kalian mengikuti pembelajaran juga, itu adalah sikap kalian untuk, apa ya, membuka wawasan kalian kan, tidak menutup diri gitu. Terus aktif berdiskusi itu juga sebagai, wawasan kalian juga gitu. Nah, di dalam, apa ya, di dalam perguruan tinggi mah kita kalau cuma di kelas mengikuti kuliah, terus habis itu cuma pulang gitu ya, tidak adanya diskusinya, percuma gitu. Nah, eee, literasi dan juga diskusi itu penting penting gitu ya. Seperti ya kan isu-isu sosial juga pasti harus melalui kajian akademik. Mahasiswa-mahasiswa yang yang turun ke jalan itu bukan hanya menyuarakan saja gitu, tapi yang memang diliput oleh media ya kan pasti, cuma yang jelek-jeleknya saja gitu. Misalkan mereka yang ikut aksi hanya ikut-ikutan, tetapi yang baik-baiknya tidak disorot gitu. Karena kan memang mereka juga pasti melakukan kajian akademi seperti itu. Nah, untuk kalian gitu ya, yang khususnya memang masih di SMA gitu. Nah, kalian juga punya kebebasan gitu untuk menyuarakan pendapat kalian baik secara, eee, di media sosial ataupun apapun itu, ikut-ikut ke gerakan misalkan petisi seperti itu, terus, eee, dan juga mengunggah ajakan-ajakan terus untuk menyuarakan kebenaran gitu yang dirasa memang oleh karena itu, eee, salah gitu. Nah, itu juga kan kebebasan gitu dan dijamin oleh undang-undang juga gitu. Jadi intinya sebisa mungkin hal yang kalian anggap positif ya lakukan gitu, baik untuk diri kalian, baik untuk, orang lain gitu. Jadi ya jangan dipersempit gitu ya bahwasanya misalkan untuk, yang tidak ikut aksi adalah apatis gitu ya, ataupun yang tidak ikut aksi atau tidak menentang undang-undang tersebut disebut tidak peduli, negara gitu. Nah, tapi banyak jalan gitu untuk teman-teman semua untuk bisa ber eee, belajar gitu. Khususnya ya mengikuti pembelajaran juga kan memang salah satu dari perjuangan dan juga dijamin oleh agama juga ya yang memang sedang, berjalan untuk meraih ilmu kan, eee, akan mendapatkan ganjaran yang lebih gitu, seperti itu. Jadi, tidak bisa menyimpulkan pasti, Yuda nanya ke saya akan beda lagi kita nanya ke yang lain. Nah itu
karena sifatnya manusia itu berbeda-beda gitu ya, kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa kan, memang seperti itu untuk ya kita bisa ngobrol kan seperti ini. Jadi membuka wawasan, membuka perspektif dari orang lain, ya seperti itu. Paham. Nah, dikarenakan waktu sudah habis ya, mungkin dicukupkan sekian. Nah, apabila memang nanti ada pertanyaan atau kita diskusi mengenai apa gitu bisa saja di WA grup ya, bebas saja gitu. Jadi mau kalian menanyakan atau berdiskusi mengenai fenomena sosial ataupun fenomena sejarah di era sekarang ataupun tentang apapun itu gitu yang memang berkaitan maupun tidak berkaitan, ya mangga gitu ya di grup saja. Nah, mungkin untuk pembelajaran sekarang saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada 20 orang yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya, saya apresiasi setinggi-tingginya gitu karena kan punya rasa keingintahuan, punya rasa ingin mengetahui lebih gitu hal-hal yang memang ingin ditanyakan atau menjadi pertanyaan gitu ya. Terus tetap belajar gitu, tidak hanya menerima pembelajaran dari guru misalnya, jadi pembelajaran itu banyak gitu. Jadi menurut salah ada kutipan gitu, jadikan setiap orang itu sebagai guru dan jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah gitu. Jadi teman-teman semua sekarang di rumah misalkan atau di lingkungan masyarakatnya itu sebagai sekolah gitu ya, tidak hanya menurut guru saja gitu. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Mungkin tahun sekarang menjadi tahun yang paling berbeda ya. Kita juga merasakan yang sama gitu. Dan juga saya juga gitu untuk PLP sekarang menjadi PLP yang sangat istimewa dikarenakan secara daring dan juga saya juga nggak tahu gitu SMA 6 teh di mana gitu bentuknya nggak tahu gitu. Jadi ya ini sebagai kita jadi generasi yang istimewa gitu ya untuk melalui tantangan pada pandemi kali ini. Jadi semoga disehatkan dan tetap semangat untuk teman-teman semua untuk setiap pembelajaran silakan ikuti gitu ya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk dokumentasi ya bisa di-on-kan terlebih dahulu gitu. Oh, nya sok on cam sadayana. Hadir. Belum, bukan nge-absen ini mah. Suraan selamat. Sok. Bentar ya, ada tamu. 1, 2, 3. Ini ada yang masuk dulu bentar. Sok. Bentar Pak, ada tamu. Sok atuh. Sok. Udah, atas. 1, 2, 3. Udah. Sok. Mau lagi enggak? Udah ya, udah we nya. Udah Pak. Ya udah, terima Lagi, kasih. Pak, saya lagi. Udah sok atuh sok. Enggak sama bumerangan Pak. Gak bisa tuh di sini. Udah, Pak. 1, 2, 3. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Silakan bisa live atau saya bubarkan langsung ini teh grupnya atau mau dipakai dulu sama kalian, mau ngobrol dulu silakan gitu. Saya yang keluar. Pak Yuda izin live, ada tamu, maaf. Dibubarkan saja ya untuk kelas sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk bisa beraktivitas kembali. Dadah.